tu bakti awak untuk belajar Al-Quran. Kapan saja, di mana saja awak bisa belajar Al-Quran. Kalau kurang-kurang bacaan Al-Quran awak masih bisa belajar membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak pengurus serta bapak-bapak ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini, hari yang ke-17 bagi kita untuk melaksanakan ibadah puasa di siang harinya. Semoga ibadah puasa yang kita lakukan dan ibadah-ibadah yang lainnya diterima dan dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Sampai saat ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan oleh Allah sehingga kita hadir, sehingga kita dapat datang di masjid dalam rangka beribadah salat subuh berjamaah dan menambah pengetahuan kita tentang pengetahuan agama kita. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga insyaallah kepada kita yang hadir pada pagi hari ini. Semoga di yaumil akhir kelak kita diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sedang jamaah subuh rahimakumullah, kajian kita pada subuh ini kita akan mengkaji, membahas tentang kewajiban kita, salah satu kewajiban kita terhadap Al-Quran, yaitu kewajiban mempelajari Al-Quran. Bapak Ibu sedang jamaah subuh rahimakumullah, kita sudah tahu bahwa banyak kewajiban kita terhadap Al-Quran. Di antaranya adalah membacanya. Kita selaku kaum muslimin diwajibkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Banyak ayat Allah dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk membaca Al-Quran. Setiap perintah hukum asalnya adalah wajib. Bapak Ibu sekalian jamaah subuh rahimakumullah, yang kedua kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mempelajari apapun segi pengetahuan bisa kita pelajari dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah mentadabur dalam rangka untuk memahami isi pokok Al-Quran yang kita baca. Kalau sudah kita memahami ayat-ayat, ayat demi ayat, insyaallah kita akan mampu untuk melaksanakan, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari pokok kandungan Al-Quran yang kita pahami. Yang keempat, kita juga berkewajiban untuk mendakwahkan, menyampaikan dari apa yang kita ketahui dari Al-Quran. Minimal satu ayat, balighu ani walau ayat, sampaikan olehmu walaupun satu ayat, kata Rasulullah. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita mampu menjadikan Al-Quran sebagai gaya hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu sebagian
beberapa kewajiban kita terhadap Al-Quran. Namun pagi ini Bapak Ibu sedang jamaah subuh rahimakumullah, kita akan mengkaji tentang bagaimana kewajiban. Kenapa kita diwajibkan mempelajari Al-Quran? Kenapa sebegitu pentingnya Al-Quran itu wajib untuk dipelajari? Setidaknya pagi ini kita sampaikan 6 hal, 6 pokok penting kenapa kita wajib mempelajari Al-Quran. Yang pertama, Bapak Ibu sedang jamaah subuh rahimakumullah, karena Al-Quran itu adalah terdapat berbagai sumber panduan dari hidup kita. Al-Quran merupakan petunjuk, pedoman, sumber dalam kehidupan kita. Apapun sisi kehidupan kita, maka panduannya adalah Al-Quran. Kalau kita ingin mencari panduan hidup yang hakiki, yang sebenarnya, yang tidak ada lagi panduan yang lain dalam hidup kita yang akan memandu kita baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan akhirat kita, maka solusinya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran sumber utama dalam Islam sebagai pemandu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sedang jamaah subuh rahimakumullah, kemudian Al-Quran karena merupakan sumber dalam kehidupan kita, sumber petunjuk dalam kehidupan kita dan juga seluruh umat manusia, tentunya Al-Quran dapat membimbing kita dari hal-hal yang, dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang, dari alam kebodohan sampai ke alam yang berilmu pengetahuan. Jadi ungkapan-ungkapan itu sering awak lakukan. Al-Quran membawa manusia dari alam yang gelap sampai ke alam yang terang. Itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat pertama. Apa kata Allah? Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijalin nas minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratin azizil hadid. Jadi kata Allah, kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad akan dapat menjadikan solusi, mengeluarkan manusia itu dari alam yang gelap sampai menuju alam yang terang benderang, menuju dari alam yang tidak berilmu pengetahuan sampai ke alam yang berilmu pengetahuan. Maka tentunya Al-Quran ini menjadi petunjuk dan pedoman hidup kita yang utama setelah hadis Rasulullah SAW. Yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, kenapa kita wajib mempelajari Al-Quran selaku umat Islam? Tentunya karena Al-Quran itu adalah dapat menyembuhkan jiwa-jiwa yang tidak sehat, dapat menyembuhkan jiwa dengan kedamaian dan rahmat Allah. Ketika kita ditimpa gelisah, gunda gulama, galau bagi orang kini, maka tentu solusinya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah salah satu bentuk zikir kita kepada Allah. Makanya nama lain dari Al-Quran namanya Az-Zikru, peringatan, zikir kita kepada Allah. Maka ketika kita gelisah, galau, maka kembali pada Al-Quran, baca Al-Quran, insyaAllah hati kita menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah. Maka dengan berzikir kepada Allah, maka insyaAllah hati kita menjadi tenang. Bapak Ibu sedang jamaah subuh rahimakumullah, bahkan dalam surat Al-Isra ayat 82 juga Allah menegaskan, Na'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara, kata Allah. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu menjadi penyembuh, menjadi penawar, menjadi obat, penenang, tentunya bagi orang-orang yang beriman.
Kemudian bagi orang-orang yang zalim, kata Allah dalam ayat ini, Al-Quran itu hanya menjadikan kerugian bagi mereka. Jadi ada dua bapak ibu yang perlu kita pahami, bahwa bagi orang yang beriman, Al-Quran bisa menjadi penawar bagi dia, menjadi obat, menjadi penyembuh dalam kehidupannya. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa, sebagai obat, sebagai syifa, sebagai penyembuh, sebagai penawar, wa rahmatal lil mu'minin, dan juga sebagai rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi orang yang zalim, maka Al-Quran itu akan menambah kerugian mereka. Bapak Ibu sedang jamaah subuh rahimakumullah. Lalu yang ketiga, kenapa kita wajib mempelajari Al-Quran? Kenapa begitu penting kita mempelajari Al-Quran? Karena Al-Quran itu nanti akan mendatangkan syafaat, memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Ada dua yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat kepada orang yang melakukannya. Di awal dulu juga pernah sampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW, bahwa ada dua yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Yang pertama adalah puasa yang kita lakukan. Dia mohon izin kepada Allah agar orang yang menunaikan ibadah puasa, agar orang yang berpuasa di siang hari di bulan Ramadan nanti akan datang memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa. Yang kedua adalah Al-Quran. Bacaan Al-Quran yang kita baca juga akan datang nanti di hari kiamat, di yaumul akhir, memberikan syafaat karena telah minta izin kepada Allah. Maka dua-duanya diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa dan kepada orang yang membaca Al-Quran. Maka oleh karena itu, masyaallah muslimin sedang jamaah subuh rahimakumullah, Rasulullah SAW juga telah menegaskan dalam sebuah hadisnya. Apa kata Rasulullah? Ini dari Abu Umamah Al-Bahili. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran itu, karena Al-Quran itu akan datang nanti di hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nanti Al-Quran, bacaan Al-Quran yang kita baca akan datang kepada sahabatnya. Sahabatnya adalah orang yang membacanya. Kalau dikala hidup di dunia ini kita menjadikan Al-Quran sebagai teman kita, sahabat kita, sehari-hari kita selalu bersama Al-Quran, baca Al-Quran, maka tentu di akhirat kelak Al-Quran juga akan datang mendatangkan syafaat, memberikan syafaat kepada kita. Bapak Ibu sedang jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian yang keempat, kenapa kita wajib mempelajari Al-Quran? Karena dalam Al-Quran adalah terdapat berbagai sumber ilmu pengetahuan. Jadi apapun sumber ilmu pengetahuan di permukaan bumi ini, maka tentu sudah ada jawabannya dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini selalu sesuai dengan tantangan zaman. Bapak Ibu sedang jamaah subuh rahimakumullah, maka banyak kita lihat, kita dengar banyak para ilmuwan, para peneliti barat barangkali yang menemukan, yang tidak menemukan lagi sumber ilmu dari pengetahuannya, penelitiannya, maka dia carilah dalam Al-Quran, dia gali Al-Quran, dan dia menemukan sumber ilmu yang ditelitinya dari Al-Quran. Maka inilah salah satu yang menyebabkan banyak orang-orang barat, peneliti barat yang masuk Islam karena menemukan jawaban mereka dalam Al-Quran. Betapa banyak sekarang ditemukan, ya, ada air asin dengan air air tawar,
bertemu di lautan, ada dalam Al-Quran. Surah Ar-Rahman. Banyak lagi ilmu-ilmu lain yang tidak ada ditemukan oleh ilmuwan-ilmu lain dalam sumbernya, maka dia cari dalam Al-Quran, dia gali Al-Quran, maka dia menemukan berbagai sumber ilmu pengetahuan dalam pengetahuannya. Bapak Ibu sedang jamaah subuh rahimakumullah, bahkan Allah juga telah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 115. Apa kata Allah? Dan telah sempurnalah firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil, tidak ada yang dapat mengubahnya, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Al-Quran, Bapak Ibu sedang jamaah subuh rahimakumullah, sampai hari ini tidak ada seorang pun yang mampu merubah Al-Quran, karena dijaga oleh Allah. Kemurnian Al-Quran itu salah satunya adalah dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Al-Quran, Allah yang menurunkan Al-Quran firman-Nya, maka tentu Allah lah yang menjaga sampai akhir alam semesta ini. Bapak Ibu sedang jamaah subuh rahimakumullah, banyak upaya orang ingin mengubah Al-Quran, memalsukan Al-Quran, tapi sampai hari ini tidak bisa yang mampu mengubahnya. Sedikit saja yang mau merubah, baris saja, huruf saja yang mampu berubah, tidak ada yang mampu untuk merubah Al-Quran. Akan ketahuan itu asli atau palsunya, sebab betapa banyaknya orang-orang yang habis Quran, yang hafal Quran. Jadi tidak ada yang bisa dirubah satupun Al-Quran dari awal diturunkan oleh Allah sampai nanti hari kiamat. Bapak Ibu sedang jamaah subuh rahimakumullah, bahkan ketika Nabi telah wafat semasa Khalifah Abu Bakar Siddiq, ada orang yang ingin merubah Al-Quran, yang ingin menandingi Al-Quran, yaitu namanya Musailamah Al-Kazab, yang dikenal dengan Nabi palsu, yang ingin juga menandingi Al-Quran, membuat ayat-ayat Al-Quran, tapi tidak akan bisa menyamai Al-Quran. Inilah yang diperangi oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq. Ketika diangkatnya di khalifah, yang pertama yang diperangi adalah orang-orang yang ingin memasukkan Al-Quran, yaitu Nabi palsu Musailamah Al-Kazab. Bapak Ibu sedang jamaah subuh rahimakumullah, yang kelima, kenapa kita wajib mempelajari Al-Quran? Karena Al-Quran akan membantu manusia itu untuk mencapai tujuan kenapa diciptakan oleh Allah. Jadi kalau kita baca Al-Quran Bapak Ibu dari awal sampai akhir, kita akan menemukan banyak ayat kenapa manusia diciptakan oleh Allah. Tentu kita akan menemukan kenapa tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah. Ketika kita membaca surat Az-Zariyat ayat 51, Allah menegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan adalah untuk mengabdi, untuk beribadah padaku. Di tujuan utama kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Yang kedua, tentunya tujuan hidup kita kalau kita baca Al-Quran, kita diciptakan oleh Allah adalah untuk sebagai khalifah, sebagai pemimpin di permukaan bumi ini. Wa idh qala lil malaikati isjudu li adama wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah adalah untuk menjadi khalifah, pemimpin, pengelola di permukaan bumi ini. Bapak Ibu sedang jamaah subuh rahimakumullah,
Jadi jika seorang bertanya tentang apa tujuan dia diciptakan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dengan membaca Al-Quran kita akan mengetahui apa sebenarnya tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah. Kita akan dapat membaca dan menemukan ayat-ayat dalam Al-Quran tentang tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sedang jamaah subuh rahimakumullah. Yang terakhir, tujuan kenapa kita wajib mempelajari Al-Quran itu, karena dengan mempelajari Al-Quran tentunya akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan menggali, memahami, mempelajari Al-Quran, tentu akan selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena orang yang beriman dikala dibacakan Al-Quran, gemetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat terhadap orang yang beriman, maka gemetar hatinya, bertambah imannya. Itulah orang yang beriman. Jadi orang yang beriman, kalau dia membaca Al-Quran atau mendengar bacaan Al-Quran, akan bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam surah At-Taubah ayat 124 yang artinya, dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kalian, kata orang munafik, yang bertambah imannya dengan turunnya Al-Quran, dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang beriman menjawab, surat ini, Al-Quran ini akan menambah keimanan kami, menambah iman kami, dan kami akan merasa gembira, kata orang beriman. Bapak Ibu sedang jamaah subuh rahimakumullah. Jadi bagi orang yang beriman, apabila dibacakan Al-Quran atau membaca Al-Quran, apalagi sampai memahami isi pokok Al-Quran, maka akan menambah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, demikian berapa kewajiban kenapa kita mempelajari, wajib mempelajari Al-Quran. Yang pertama dia Bapak Ibu, yang pertama karena Al-Quran itu memang sumber kehidupan kita, sumber petunjuk kita, pedoman dalam kehidupan kita. Yang kedua, Al-Quran bagi orang beriman itu adalah sebagai penyembuh, sebagai obat, sebagai penawar dan rahmat bagi dia. Yang ketiga adalah Al-Quran nanti akan mendatangkan syafaat, pertolongan di hari kiamat. Yang keempat, Al-Quran merupakan sumber ilmu dari berbagai pengetahuan dalam kehidupan kita. Yang kelima, Al-Quran akan membantu manusia memahami apa tujuan dia diciptakan oleh Allah untuk permukaan bumi ini. Yang terakhir, kenapa kita wajib belajar Al-Quran? Karena Al-Quran akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Inilah barangkali Bapak Ibu sedang jamaah subuh rahimakumullah, mudah-mudahan kita selalu bersemangat untuk membaca, mempelajari, memahami, mengamalkan, dan bahkan kita menyampaikan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, agar Al-Quran ini menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita. Karena pesan Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamul Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi untuk belajar tidak ada batas usia ada Bapak Ibu. Kapan saja awak bisa belajar Al-Quran. Tidak anak-anak saja yang belajar mengaji, belajar Al-Quran, tapi orang tua pun bisa belajar Al-Quran. Jadi tidak ada batas umur awak
untuk belajar Al-Quran. Kapan saja, di mana saja awak bisa belajar Al-Quran. Kalau kurang-kurang bacaan Al-Quran awak masih bisa belajar membaca. Banyak kini orang-orang yang pandai mengajarkan Al-Quran. Karena Rasulullah misalnya tadi, khairukum man ta'allamul Quran. Kalau ingin jadi orang yang terbaik, tetap belajar Al-Quran. Kemudian kalaulah bisa, tentu ajarkan Al-Quran kepada orang lain. Sekian saja, banyak maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.